Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jakarta Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan menunjukkan bahwasanya cara ini berhasil membuat daun bonsai kelapa kecil, teman-teman. Kita akan menunjukkan dari masa ke masa. Yang sebelumnya bonsai kelapa daun ini dengan pelepah dan daun yang tinggi, dan kita akan menunjukkannya setelah kita melakukan beberapa kali proses dan menunjukkan keberhasilannya. Bonsai kelapa ini memiliki daun yang kecil, teman-teman, dan juga rimbun tentunya. Simak sampai selesai, nanti sedikit ada penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Dan langsung saja, ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis, teman-teman. Dan ini dia bonsai kelapa dengan daun yang lumayan. Ini sudah kita lakukan beberapa kali proses tanpa pangkas ekstrim, teman-teman ya. Ini masih lumayan tinggi untuk pelepahnya, dan untuk daunnya juga masih lumayan panjang. Dan setelah kita lakukan proses demi proses, apa sih yang kita lakukan? Nanti ada kita tunjukkan ya, apa sih yang harus kita lakukan supaya bonsai kelapa ini semakin kecil dan kecil, teman-teman. Simak ya teman-teman, jangan skip. Mudah-mudahan apa yang nanti kita lakukan dan kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada. Dan ini dia teman-teman semuanya, kita selalu rutin melakukan proses maintenance atau perawatan, teman-teman. Ini kita buang dulu untuk daun yang tidak sehat dan pelepah yang panjang. Ini tanpa pangkas ekstrim, teman-teman. Ini maaf sedikit batuk ya. Maaf sekali ya. Ini tanpa pangkas ekstrim, dan kita melakukan perawatan atau maintenance rutin dengan kita melakukan sayatan-sayatan kecil untuk membuang tapis penutup tunas. Jadi setelah tunas yang baru tumbuh dan tunas yang lama yang daun yang lama dengan pelepah yang tinggi, sedikit demi sedikit kita buang, teman-teman ya. Setelah beberapa tunas baru dengan daun yang lumayan kecil tumbuh dengan baik, dan daun yang lama yang tinggi dan memanjang kita potong, teman-teman. Kemudian kita rapikan juga, masih di setiap pembuangan atau pruning daun masih menyisakan sisa-sisa pelepah. Itu pun kedepannya kita potong, kita bersihkan, karena biasanya kita lakukan pemotongan atau pruning daun dengan tetap menyisakan pelepah, teman-teman. Untuk apa? Untuk kita jadikan penopang tunas. Karena setelah kita melakukan proses penyayatan dan pembersihan tapis penutup tunas, biasanya tunas bukan biasanya ya, itu pasti ya, tunas di bagian dalam itu masih putih, masih rentan sekali untuk patah. Jadi kita sisakan pelepah kurang lebih 5 sentian sebagai penopang supaya tunas yang di bagian dalam itu tidak patah, teman-teman. Dan setelah kita lakukan pruning tersebut dengan menyisakan sisa pelepah, setelah kurang lebih 1 mingguan tunas muncul sudah lumayan tinggi, tidak begitu tinggi ya, sudah cukup tinggi dengan langsung kok agak sedikit belibet ya.
Kalau tunas sudah lumayan tinggi, kita langsung melakukan proses penyayatan untuk membuang tapis penutup tunas teman-teman. Ingat, harus rutin harus rutin, maksudnya kita lakukan proses penyayatan untuk membuang tapis penutup tunas. Sebab apa? Kalau tidak kita lakukan pembersihan atau penyayatan tapis penutup tunas, tunas yang tumbuh nanti kedepannya akan tinggi lagi teman-teman. Dan kalau tinggi lagi, apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, proses-proses yang sudah kita lakukan sebelumnya itu akan sia-sia belaka teman-teman. Jadi kurang lebih 1 minggu sekali kita harus melakukan maintenance atau perawatan untuk menjaga. Kalau sudah kecil daunnya, kalau belum kecil daunnya, untuk supaya daun atau tunas yang tumbuh itu tidak meninggi lagi teman-teman. Ini masih kita lakukan proses penyayatan. Setiap kita melakukan proses penyayatan butuh fokus, ketelitian, kehati-hatian supaya tidak patah teman-teman. Ingat, tunas di bagian dalam untuk pelepahnya itu masih sangat putih, masih sangat mudah, masih sangat rentan sekali untuk patah teman-teman. Jadi kalau kita tidak hati-hati itu bisa mengakibatkan patah teman-teman. Dengan kehati-hatian, dengan fokus yang lebih, supaya tunas yang di bagian dalam tetap aman teman-teman. Ini sedikit lagi, ini kita lihat tuh, setelah kita lakukan proses pembersihan atau pembuangan sisa-sisa pelepah yang tadinya menutupi pelepah di bagian dalam, itu terlihat sekali bahwasanya pelepah di bagian pangkal bagian dalam itu masih sangat putih teman-teman. Kalau kena ayam, kena sesuatu, itu bisa gampang sekali patah. Jadi harus kita tempatkan di tempat yang aman, dijauhkan dari ayam atau hewan-hewan yang lainnya teman-teman. Ini kita bersihkan juga untuk daun-daunnya. Biasanya di tepi-tepi itu ada yang rusak, bisa kena apapun. Dan kita juga bersihkan area sekitar supaya daun terlihat lebih cantik teman-teman. Ini bonsai kelapa masih berapa daun loh? 1, 2, 3. Dengan 3 daun dan 1 daun atau 1 tunas yang bertumbuh. Ini masih kita lakukan proses demi proses, dan kita lakukan maintenance ini secara rutin kurang lebih 1 minggu sekali teman-teman ya. 1 minggu sekali kita lakukan perawatan ini, penyayatan atau pembuangan tapis penutup tunas, supaya tunas yang tumbuh nantinya itu tidak meninggi dan tidak memanjang lagi teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Setelah kita melakukan proses demi proses, ini sudah sekian kali kita melakukan proses ini dengan daun yang kecil, yang lumayan rimbun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 daun dengan ukuran yang kecil. Ini hasilnya sangat cantik. Semakin kita rutin, semakin kita meluangkan waktunya untuk merawat bonsai kesayangan kita, maka akan menghasilkan bonsai kelapa yang cantik tentunya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil teman-teman. Like, share, and subscribe teman-teman ya. Apabila teman-teman belum subscribe, tolong bantu subscribe juga untuk kesemangatan saya dalam membuat video-video tentang bonsai kelapa. Saran, kritikan, dan masukan masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ke depan teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar kritikan masukannya, dan mudah-mudahan ada perbaikan di setiap nanti kita membuat video-video terbaru dari saya tentang bonsai kelapa. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Terima kasih teman-teman YouTuber semuanya juga. Dan terima kasih untuk para pecinta bonsai kelapa dimanapun Anda berada.
Sekali lagi, apabila teman-teman ada yang belum subscribe, silakan subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman, dan memberikan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.